Apa sih kok tahu Trenggalek? Kalau seni di Trenggalek apa? Ya, coba apa Mas? Saya langsung Coba jawab. deh, Mas, Seni di Trenggalek itu Tronggoyakso Mas. Saya bilang gitu, ya kan? Saman tahu Tronggoyakso? Saya tanya balik ke dia. Saman jadi pemain Tronggoyakso kapan? Saya SD itu tukang nari Tronggoyakso gitu ya. Harapan saya bisa bekerja sama dengan Mas Ipin, tentunya mendukung. Makanya tadi saya katakan poin nomor 2 seorang wakil tadi harus bisa mensukseskan programnya pimpinannya. Mensukseskan, oke. Iya, mensukseskan programnya. Jadi ketika Mas Ipin punya program apa, ayo di-share ke kita. Oke, Mas Ipin, tugasnya ini saya bisa mensupport di mana ini yang saya kerjakan. Iya, sobat radar baik itu radar Tulungagung, Trenggalek maupun Blitar. Kita kali ini di podcast kali ini kita akan coba ngobrol sama salah satu bakal calon yang nanti akan berkontestasi di Pilkada Trenggalek. Beliau langsung aja saya sebut namanya Mas Rizky Sembada. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Selalu sehat. Selalu sehat. Terima kasih datang ke Radar Tulungagung. Radar Tulungagung ini kita di 3 wilayah Mas. Trenggalek, Tulungagung, dan Blitar. Jadi masyarakatnya di 3 kota itu. Trenggalek salah satunya. Terima kasih Mas Rizky udah datang ke sini. Terima kasih atas undangannya. Iya. Saya merasa bangga dan terhormat lah bisa diundang di sini, dan mungkin satu-satunya kandidat sekarang ya baru yang datang ke baru sini. Yang datang baru Mas Rizky. Ya benar. Okay. Ya memang kebetulan saya juga belum nawarin yang lain Mas, tapi karena Mas Rizky ini komunikasinya juga cepet gitu loh. Siap. Oke. Mas, sudah lama ini di Trenggalek ya? Iya, sudah lama gimana ya ini? Kemarin yang kan ini nih. Iya, ini 2 minggu terakhir ini saya full di Trenggalek. Ya, biasanya sering juga sih ke Trenggalek, cuman tidak selama ini. Bagi masyarakat Trenggalek emang kan Mas Rizky ini sudah mulai familiar nih Mas. Alhamdulillah. Berawal dari kemarin yang ucapan Idul Fitri yang kontroversi, nanti kontroversi, coba nanti kita tanyakan langsung ke beliaunya. Terus kemudian dari situ orang juga mulai bertanya, siapa sih Pak Rizky Sembada, piantun mana? Terus karena di Trenggalek itu kebiasaannya juga beberapa atau 2 kali kepemilihan kemarin kan beliau-beliaunya juga sebenarnya ada daerah Trenggaleknya, cuman juga banyak beraktivitas di luar Trenggalek. Nah, Mas Rizky sebenarnya juga mungkin kalau orang juga bilang akan seperti itu. Apa benar sih piantun Trenggalek? Apalagi mungkin yang masih muda-muda atau gimana yang dulu belum pernah berteman atau bersua dengan Mas Rizky gitu Mas. Ini harus dibuktikan. Mas Rizky ini benar-benar piantun Trenggalek atau orang luar Trenggalek yang mau pilkada terus rawuh ke Trenggalek gitu loh teman-teman. Gitu. Baik. Sebelumnya kita menyapa dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi seluruh pemirsa podcast Radar TV ini ya. Radar Tulungagung Channel. Radar Tulungagung Channel. Di wilayah Trenggalek juga. Jadi gini, memang kalaulah calon pimpinan daerah itu harus ada genetika daerah tersebut, maka saya pastikan saya lolos genetika itu gitu ya. Jadi nenek saya ini asli Salamerjo, nenek ya, berarti ibu saya di situ kan berarti kan gitu ya. Itu kemudian dari ibu. Nenek dari ibu itu Salamerjo. Nah, nenek saya itu menikah dengan orang Jombok, orang Jombok Gading itu, Kecamatan Bule. Nah, lahirlah salah satunya adalah ibu saya. Jadi jelas gen dan terahnya itu saya memang di situ gitu ya. Saya sendiri kecil di Jombok, sekolah di SDN Jombok 2, dan ini sebetulnya untuk yang kesekian kalinya ya saya sampaikan ya. Sekolah SMP di SMP Negeri 1 Pule, dan sekolah SMA di SMA Negeri 1 Karangan. Jadi jelas sekali itu, dan malah sebetulnya kalau ini dipertanyakan sekarang ke saya, ini terlambat. Saudara kita Mas Emil itu saya yakin nggak sekolah di Trenggalek, walau alam lahirnya di mana, tapi memang bapaknya asli Trenggalek gitu kan. Mas Ipin juga demikian itu. Sebelumnya apakah beliau sekolah di Trenggalek atau tidak gitu. Tapi enggak masalah lah, itu enggak jadi masalah. Saya juga hal yang biasa lah nanya asli mana toh itu gitu loh. Apalagi ada berita-berita katanya wong Solo berambisi di Trenggalek, ini salah gitu ya. Jadi saya insya Allah ada darah keturunan Trenggalek, kecil di Trenggalek, dan sekolah sampai SMA di Trenggalek. Demikian Mbak. Iya, jadi
semuanya intinya cinta Trenggalek. Iya. Pasti kan datangnya kan karena faktor sayangnya sama Trenggalek itu Mas. Masya Allah, kalau bicara latar belakang datang, panggilan nurani aja Mbak. Saya kalau bicara tentang kehidupan, alhamdulillah keluar dari Trenggalek tentunya pengen, dulu kita tahu saya lulus tahun 99 dan ketika seseorang menginginkan kehidupan yang jauh lebih layak ya, kota Trenggalek waktu itu era reformasi Mbak, sulit banget lah itu, di kota-kota besar aja sulit dalam hidup waktu itu, sehingga saya keluar dari Trenggalek ya sambil belajar dan intinya merantau lah gitu ya. Atas izin Allah, alhamdulillah waktu berjalan begitu cepat. Nah, sehingga diawali dengan komunikasi intens dengan teman-teman Trenggalek. Jadi walaupun saya berada di luar Trenggalek, itu saya sangat intens dengan teman-teman di Trenggalek. Banyak sekali teman-teman saya di Trenggalek, baik senior dari segi rating ya, maupun teman-teman yang seusia. Jadi kami sering komunikasi, ya sering main bisnis kecil-kecilan di Trenggalek gitu. Jadi sudah sering Trenggalek. Nah, adapun sekarang ini kok ramai diperbincangkan ikut dalam kontestan calon ya, ikut dalam pemilihan calon pimpinan daerah, itu memang berawal dari pasti kalau nggak ada pemicunya nggak mungkin ya. Saya sebetulnya ini betul-betul baru di dunia ini ya. Tapi memang ada beberapa teman-teman yang sudah datang ke tempat kami di Solo yang menghendaki kita untuk datang ke Trenggalek. Alhamdulillah dari situ mulailah ada panggilan itu. Berarti kan sudah tidak perlu ditanyakan lagi keterenggalaiannya. Bahkan kalau mau ditanya yang detail apa gitu, pasti ngerti ya Mas ya. Iya, geografisnya Trenggalek itu sangat tahu, tahu ya Mas. Tahu. Dan saya juga udah melakukan riset tentang psikologi sosial culture Trenggalek. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu Mas Trimo ya. Mas Trimo itu salah satu kader PDI kalau tidak salah. Wakil ketua ya. Terus beliau menanyakan tentang apa sih kok tahu Trenggalek? Kalau seni di Trenggalek apa? Ya, coba apa Mas? Saya langsung coba jawab. Seni di Trenggalek itu Tronggoyakso Mas. Saya bilang gitu, ya kan. Saman tahu Tronggoyakso? Saya tanya balik ke dia. Saman jadi pemain Tronggoyakso kapan? Saya SD itu tukang nari Tronggoyakso gitu ya. Saya di Jawa 2 ada pelatih saya namanya Bu Titi, Allah yarham, beliau udah meninggal. Saya pernah di Tronggoyakso dulu gitu ya. Jadi saya tahu seninya Trenggalek itu apa. Kisah tentang Minak Sopal, bahkan saya nantang cerita. Ayo kalau memang pengen tahu cerita tentang Gajah Putih, tentang Bagong, ayo saya bilang gitu. Siapa yang merasa dirinya Trenggalek itu? Berani kita bicara tentang itu. Apakah berani cerita juga tentang Sumunten Edan, Raden Subroto, Kamas Broto dan lain sebagainya gitu ya. Histori-histori itu masih tertancap di pikiran kita. Itu adalah masuk dalam memori long term ya. Kalau kita sebagai seorang psikolog itu ada memorinya ada dua, ada long term, ada short term gitu. Oke. Mas, stop dulu Mas. Tadi sebutin Mas Rizky dari Trenggalek pengusaha kan akhirnya. Tapi kan sebelum dari situ kan tadi ada apa aja Mas? Ada psikolog, ada pengusaha, ada. Jadi bicara pengusaha itu kan kita bicara tentang bisnis. Jadi saya memisahkan antara profesi dan bisnis. Profesi saya seorang psikolog ya, psikolog klinis. Ya, adapun bisnis ya alhamdulillah ada properti, ada travel haji umroh dan international tour. Jadi international tour itu kalau sekarang itu lebih banyak memang membawa turis Indonesia ke luar negeri. Banyak negara yang sudah kita kunjungi, tetapi kita juga pernah melakukan presentasi tentang keindahan negara kita ke luar negeri. Dan uniknya ini kenapa saya sering mengangkat bahwa pariwisata sangat penting. Uniknya Mbak, kalau kita sering ke luar negeri sana, ketemu orang-orang di luar negeri sana Mbak, dia kalau bicara kita tentang I'm from Indonesia, mungkin mereka nggak akan tahu. Tapi kalau kita bicara I'm from Bali, mereka Bali is good, beautiful dan lain sebagainya. Ya, ini kekuatan bagaimana the magic of the tourist ya, atau tempat pariwisata, destination wisata. Itu memiliki magic yang kuat. Makanya saya selalu sampaikan sebetulnya Trenggalek punya potensi yang luar biasa tentang pariwisata. Jadi bisnisnya tadi memang saya di tour, international tour dan haji umroh juga properti. Kalau profesi saya seorang psikolog dan motivator. Oke, baik, Mas. Tadi kan ngomong kalau misalkan Trenggalek itu punya potensi yang sangat besar. Nah, sebenarnya kan kita juga udah tahu ya sektor pariwisata ini kan sebenarnya juga sudah dikelola oleh
pemerintah Trenggalek kerjasama dengan masyarakat Trenggalek. Mas, apa benar sih Trenggalek itu memang kalau mohon maaf kalau Mas Rizky kan mungkin juga sudah punya banyak pengalaman keluar ya Mas ya. Artinya kan nggak kayak cuman di skup nasional regional, tapi kan juga sudah tadi dibuka sampai ke mancanegara. Apa benar sih Trenggalek itu sedahsyat itu sehingga harus memang bisa kita punya confidence untuk bisa menawarkan keluar? Jadi gini, Trenggalek punya potensi itu memang sangat benar, tetapi memang pengaruh terbesarnya adalah bagaimana sistem pengelolaannya, gitu lah ya. Potensi ini besar memang, sangat besar, saya lihat sangat besar. Tetapi kalau kita bicara tentang skema pengelolaan itu kan ada tradisionalis, ada manajemen profesionalis. Jadi dikelola dengan profesional, gitu loh. Nah, saat ini saya melihat Trenggalek dengan pariwisatanya masih dikelola dengan tradisionalis. Ya sekedarnya saja ya sudah. Saya bahkan pernah ngobrol sama penjaga peron ya karcis di Trenggalek. Kenapa kok tetap seperti ini aja gitu ya? Kenapa nggak dikelola dengan lebih baik dan lain sebagainya gitu? Kata mereka ini harus rame gitu ya. Ya ini ya. Oke, ini tantangan ya Mas? Ya ini tantangan. Ya? Ini rame kan versinya mereka rame ini gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi pernah nggak ada turis datang, pernah nggak ada orang yang jauh betul-betul dia ingin melihat bahwa Trenggalek ini layak untuk dikunjungi gitu loh oleh orang-orang yang ada di luar sana. Nah, ini tantangan. Ternyata kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga bicara dengan sosok legislatif di bidang itu, di bidang sektor pariwisata, komisi berapa saya lupa ya. Itu beliau juga mengatakan tentang tantangannya. Sebetulnya saya udah tahu itu gitu. Saya sampai jelaskan ke beliau bahwa mayoritas pantai-pantai Trenggalek itu milik hutan. Nah itu kendala-kendalanya begini-begini beliau sampaikan. Kemudian saya matur ke beliau ini, ya terus terang legislatif dari PDIP. Saya matur ke beliau, gini Mas, saya ada solusi sebetulnya tentang bagaimana kita itu mengambil pengelolaan itu. Jadi salah satu faktor yang beliau katakan adalah membangun harus semua dari pemerintah, dari pihak pengelola gitu lah ya. Dari artinya duitnya harus Pemda dan lain sebagainya gitu. Itu yang Pemda nggak bisa dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan ada solusi Mas. Kami ini mengelola hutan beberapa tempat, saya bilang gitu. Ya jangan Pemda Mas yang maju, swasta yang maju. Jadi kalaupun investasi swasta yang maju, tapi Pemda mensupport di situ. Jadi kerjasamanya Mas nanti bukan lagi dengan kehutanan, kehutanan biar bekerja sama swasta. Nah swasta ini siapa? Inilah PR kita. Jadi harus ada investor yang masuk untuk itu. Ngomongin pariwisata nanti kayaknya perlu ngobrol lagi yang lebih detail ya Mas ya. Betul. Mungkin nanti kita coba. Karena itu cukup bahasan yang cukup luas memang. Dan insya Allah saya ada bidang di situ, jadi nanti nggak selesai malah. Nggak selesai nanti, karena perlu juga share-share terkait mungkin data yang lebih. Iya, Mas ya, lebih. Mas, geser dikit, sekarang sudah berproses. Beberapa kali atau beberapa hari terakhir ini Mas Rizky intens komunikasi ke partai, terus kemudian juga melakukan pendaftaran pengembalian formulir ke hampir semua partai kecuali satu aja yang dikembalikan. Masih berusaha meyakinkan Mas Ipin, masih komitmen konsisten dengan tujuan awal bisa bersanding dengan beliau. Iya, seorang laki-laki itu harus komit. Harus komit. Perempuan juga harus komit. Saya tidak tahu ya, tapi laki-laki itu harus komitmen. Gitu. Jadi kalau ada orang yang laki-laki tidak komitmen, saya tidak bicara tentang gender perempuannya karena perempuan itu gimana pun nggak komitnya, kalau wanita harus saya hargai sebagai ibu gitu ya. Karena, tapi orang laki-laki harus komit. Pertanyaannya Mas, Mas Ipin yang dibutuhkan wakil. Iya. Mas Rizky yakin dengan bisa duet dengan beliau nanti semuanya akan terselesaikan masalah-masalah di Trenggalek ini? Jadi memposisikan diri sebagai wakil loh Mas. Oh gitu. Jadi gini, kita bicara tentang pembangunan Trenggalek. Kita tidak usah bicara tentang kekurangan, karena apa yang ada sekarang itu adalah apa yang terjadi di masa lalu. Tapi cukuplah apa itu menjadi yang terjadi itu menjadi bahan koreksi bagi kita, dan kita kalau ada masalah itu jangan fokus terhadap masalah, tetapi strategi coping. Solusi. Strategi coping. Adalah bahasa psikolog ini ya, penyelesaian gitu lah ya. Jadi fokus problem solving gitu kalau dalam bahasa psikolog. Jadi kita fokuslah cari jalan keluarnya gitu loh ya. Nah, bagaimana dengan kondisi saya nanti sebagai wakil itu gitu kan ya.
Ya insya Allah Mbak, namanya wakil ini ada ketua, kalau di kelas itu ada wakil ketua, ada, kalau kami di organisasi ada ketum, ada waketum gitu ya. Jadi sifat seorang wakil itu adalah bagaimana dia harus bisa menjadi yang pertama adalah representatif dari ketua. Apa yang dia wakili, jadi ketuanya, kan ini ya. Di dalam kondisi-kondisi krusial, eksidental, dia betul-betul harus menjadi sebuah representatif. Yang pertama. Yang kedua, wakil harus mensupport apa yang menjadi kinerja dan programnya leader kita atau ketua kita. Yang ketiga, yang terpenting, wakil tidak boleh membebani pemimpinnya atau ketuanya. Nah, seperti itu. Jadi, ya, saya sangat optimis ketika kita diberikan ruang atau kita berpartner lah dengan pemimpin kita, menjadi sosok partner, bukan sebagai sosok hanya wayang saja, tapi dia bisa menjadi partner sehingga dia bisa mengisi. Mas, mungkin seperti ini Mas, mungkin eksekusinya Mas Ipin ini saya bisa eksekusi ini. Jadi gini Mbak, kerja bareng sama kerja sama itu berbeda. Kerja bareng dan kerja sama beda. Ya. Bedanya? Bekerja sama bekerja sama-sama berbeda. Beda lagi. Beda ya. Ya oke, kalau ngobrolnya sama psikolog kayak gini. Saya akan jelaskan perbedaannya. Ya. Kalau kerja sama itu seseorang misalkan ini kita mau masak, ada yang nyiapkan bumbunya, ada yang mengiris ininya, ada yang itu kerja sama. Nah, jadi ada plot-plot pekerjaan yang dikerjakan ya sendiri-sendiri, tetapi hasilnya itu sebuah kebersamaan. Itu kerja sama. Tapi kalau kerja sama-sama, ada ngaduk ngaduk masakan semua ngaduk berdua gitu. Terus ada satunya goreng telur berdua. Itu kerja sama-sama. Bareng-bareng terus. Nah, tidak. Jadi saya ketika kita bisa bekerja sama, maka sesuatu yang mestinya dikerjakan satu orang, ya kan, mungkin memakan waktu 2 jam, 3 jam atau 2 hari 3 hari, tapi ketika dibagi porsinya, asalkan semua tahu ini porsinya, maka dia akan selesai lebih cepat. Ketika tahu porsinya, semua masalah itu akan selesai lebih cepat. Iya, pekerjaan itu akan terselesaikan lebih cepat. Gitulah. Justru itu. Jadi harapan saya bisa bekerja sama dengan Mas Ipin, tentunya mendukung. Makanya tadi saya katakan poin nomor 2 seorang wakil tadi harus bisa mensukseskan programnya pimpinannya. Mensukseskan, Iya, mensukseskan programnya. Jadi ketika Mas Ipin punya program apa, ayo di-share ke kita. Mas Ipin, tugasnya ini saya bisa mensupport di mana ini yang saya kerjakan. Nggak selesai di seremonial aja ya Mas, memastikan itu. Ya itu yang tidak boleh Mbak. Jadi gini, seseorang yang memulai itu banyak orang yang bisa memulai, tapi seorang yang mampu melewati garis finish hanya orang pilihan. Ya, kalau sekedar memulai siapapun bisa. Contoh nih, para pendaftar sekarang ini nih ya, banyak sekali kan yang mendaftar calon pimpinan daerah ini, terutama di wakil bupati. Tetapi proses ini kan berjalan. Siapa nanti kira-kira yang akan mendapatkan pilihan atau seperti apa ketika mendaftar udah ditolak berarti udah selesai ya. Itu berarti orang bukan, mohon maaf ya, ini bukan sosok-sosok yang serius. Oh ya sudah, saya nggak dipilih gitu ya. Kalau saya tidak seperti itu. Cita-cita awal saya di Trenggalek ingin mensupport ya, ingin mewarnai pembangunan di Kota Trenggalek. Ya apapun kondisi nanti, saya tetap akan di Trenggalek insya Allah. Saya yakin mengembangkan usaha yang poin usaha itu bisa menyerap tenaga kerja di Trenggalek, insya Allah akan mewarnai Kota Trenggalek. Nah, seperti itu. Bukan hanya seremonial saja. Nah, jadi ada kalau seremonial saja peletakan batu pertama, tapi batu keduanya nggak pernah ada. Gitu. Sampai kemudian apalagi sampai atapnya. Nah, itu. Jadi enggak gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Yeah. Mas, lagian kan begitu banyak yang perlu diuruskan di Trenggalek ya. Begitu banyak yang diurus, porsinya jelas, semua akan selesai. Betul. Sesimpel itu. Jadi gini Mbak, kadang sesuatu tidak selesai itu justru karena semua pengen diurus sendiri. One man show. One man show. Kita nobody perfect Mbak, nggak ada orang yang sempurna yang bisa menyelesaikan semua sendiri. Justru tadi itu dengan munculnya partner, munculnya tim, itu akan memudahkan kinerja. Kita perlu itu. Tapi Mas, banyak sekali kan ketika nanti duduk di eksekutif, pasti kan juga akan berdinamika dengan teman-teman di legislatif, dan itu suaranya pasti kan akan banyak sekali perbedaan. Nah justru itu Mbak, kalau Mbak mengamati saya dalam perjalanan datang ke Trenggalek, saya ingin merangkul semua partai di situ.
Sudah mana aja Mas yang sudah? Alhamdulillah sudah ada 7 partai ya yang kita daftar ya. Ya dari mulai partai besar-besarnya, ada PDI, ada PKB, kemudian sudah ke PKS, kemudian juga sudah ke Gerindra, Hanura mohon maaf. Terus juga ke PAN. Alhamdulillah juga udah komunikasi clear dengan Golkar juga. Terus terakhir kemarin Demokrat. Ada 7 partai Mbak kita komunikasikan di situ. Gerindra karena beliau tidak membuka pendaftaran, dan setiap kami datang saya sampaikan visi misi saya bahwa saya pengen merangkul Trenggalek. Tidak sedikit loh Mbak yang ngomong dengan ini aja udah cukup, ini aja koalisi ini udah cukup. Tidak sedikit, terus terang aja ya. Beberapa beliau itu mengatakan gitu, tapi saya katakan tidak. Saya pengen kolaborasi semua gitu loh, kolaborasi menyamakan visi misi membangun Kota Trenggalek. Karena ketika kita tanya, mereka ingin perubahan, perbaikan, pingin intinya Masya Allah lah, memiliki keinginan yang sama, Trenggalek lebih baik lagi. Itu aja kan dari 7 itu kan beda warna semua Mas. Justru itu, dengan saya di dalamnya, kalaupun saya menjadi sebuah warna, saya ingin menjadi warna yang hitam Mbak. Oke. Kenapa warna hitam? Hitam itu mewarnai semua, merubah warna. Karena nggak ada parpol yang warna hitam. Dimasukin apa aja ya? Cek aja ya. Bikin parpol bikin warna hitam Mas. Nah, karena kalau kita bicara hitam itu seolah-olah orang melihat ngeri dan lain sebagainya. Tidak. Hitam ini mewarnai justru ya. Apapun dikenain dengan hitam dia bisa berubah dan bisa masuk. 2 poin tadi Mas. Pertama, tidak ada matahari kembar. Ya, tidak ada matahari kembar. Ini perlu dijawab ini Bu. Iya, artinya kan bagaimana ya Mas Ipin ini kan banyak sekali yang beliau yang ngelamar ke dia loh Mas. Saya tuh heran, nggak ngelamar ke parpol kan, ngelamar ke beliau. Nah, ada nama jenengan, ada nama Pak Adib, ada nama Pak Obeng, ada nama Pak Syah, itu kan. Masya Allah. Itu kan berarti kan, dan itu tokoh-tokoh legendaris ya. Newcomer ini. Dan saya siapa saya gitu ya. Iya. Itu kan harus meyakinkan benar ke Mas Ipin gitu kan. Dengan jenengan tadi sudah bilang harus paham porsi. Termasuk tadi juga harus nggak ada yang matahari kembar. Artinya posisi kan tetap di bawah beliau. Oke, saya jawab ini ya. Kalau Mas Ipin terhadap saya itu takut matahari kembar, Mas Ipin mestinya lebih takut kepada para legendaris tadi. Oh ya gitu ya. Iya, karena mereka sudah tahu nih percaturan politik di Kota Trenggalek gitu loh. Kalau saya dibilang dalam bicara tentang ranah politik, saya newcomer. Saya juga datang bukan dengan bendera apa yang saya miliki gitu ya. Tetapi saya datang membawa visi misi gitu ya. Nah ini, dan bahkan kepada para legender tadi, saya datang loh ke beliau-beliau. Saya mencoba untuk memasukkan visi misi saya, berdiskusi. Dan jangan salah nih, saya pernah ngobrol sama Kang Mas Mugi ya. Ya. Kalau beliau itu malah kalau memang harus mencalonkan diri layak, justru dengan pengalaman beliau nyalon bupati cukup layak gitu ya. Sudah sangat senior malang buana di dalam kancah politik di Trenggalek gitu ya. Terus ya saya tidak ada kesempatan bicara langsung dengan Mas Syah gitu ya. Mas Syah ini juga sosok yang unik ya, kalau boleh saya bicara. Kenapa? Biasanya saya lihat di banyak tempat saya melakukan survei, bisa di googling dengan mudah. Bahwa biasanya itu kalau wakil itu mau nyalon itu biasanya nyalonnya itu ngelawan bupatinya gitu loh. Itu banyak saya temui. Tapi ini satu hal yang unik, beliau itu nyalon lagi sebagai wakil lagi gitu. Ya itu pilihan hidup beliau sih memang. Cuman kalau bicara tentang mohon maaf Mas Syah ya, saya hormat beliau karena santun juga, ketemu saya ngobrol 2 kali sama beliau. Itu cukup santun. Gini, Mas Syah itu kan sebelum jadi wakil juga sudah pernah jadi anggota dewan ya. Artinya pengalaman politik beliau di Trenggalek juga udah pernah hampir 10 tahun di partai juga di PKB. Pernah di PKB juga. Nah itu kan, apalagi kalau bicara tentang Mas Mugi, beliau dari berapa tahun, udah berapa kali ini jadi dewan kan, udah cukup senior gitu ya. Nah seperti itu, belum lagi nama-nama lain yang muncul gitu. Saya rasa saya sangat sepakat bahwa siapapun yang nyalon jadi wakil, jawabannya adalah seperti jenengan katakan tadi, mereka hitungan. Jadi saya tidak mengatakan kalimat cemen apa semua itu ke orang-orang itu. Saya katakan bahwa yang menilai yang nggak paham politik. Saya yakin semua dengan penuh perhitungan. Tapi Mas Rizky ini aku lihat rileks aja sih. Artinya kan dari beberapa, mungkin ada yang berbau sarkas, bahkan bulian kan Mas. Membuli penjenengan dengan beberapa hal, banyak hal. Mulai dari yang ada yang juga mungkin lebih, Mas Rizky ini juga lumayan kepedean, kemudian juga terkait ada kemarin juga satu teknis yang
baliho. Ngerti nggak sih calon anggota dewan, calon pimpinan loh. Harusnya itu dia bayar pajak gitu. Bukan gini, maksudnya diawali dengan harusnya dia itu paham bahwa pendapatan asli daerah itu kan sangat penting, salah satunya kan sektor retribusi seperti itu. Tapi kok malah nggak ada ini kayak seperti itu. Saya gini, Mbak, saya tidak pernah tahu hati beliau-beliau ya. Saya hanya mengukur di permukaan. Saya itu kalau sama orang-orang yang mencintai saya, itu suatu hal yang kecil pun saya akan dikoreksi oleh orang yang mencintai saya. Tujuannya apa? Tujuannya biar saya tidak terjerumus dalam kesalahan. Nah gitu. Saya menganggap bulian itu atau ya mungkin sudut-sudut hal yang dalam tanda petik kurang baik itu saya anggap itu bentuk cintanya pada saya, sister gitu ya. Ya saya selalu menerima sesuatu itu positive thinking. Mohon maaf ya, saya positive thinking. Walaupun perlu, kalau diantaranya perlu klarifikasi, saya klarifikasi gitu. Dan alhamdulillah sudah saya klarifikasi kalau soal baliho apa semua udah saya klarifikasi. Jadi tidak masalah orang mau membuli kita, terus kemudian mengolok kita. Bagi saya itu adalah sarana introspeksi dan itu bentuk kecintaan masyarakat Trenggalek terhadap kita. Insya Allah. Mas, nggak cukup waktunya kalau cuman sebentar sebenarnya ya. Cuman nanti cobalah lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas Rizky. Insya Allah. Makasih. Terus ini deh satu aja tentang Mas Rizky kan seorang motivator yang sekaligus psikolog. Ada closing lah apa yang buat penyemangat kami yang di Trenggalek ini untuk bisa membangun bersama gitu. Untuk masyarakat dan teman-teman di Kota Trenggalek, khususnya teman-teman yang mencalonkan diri ini ya untuk calon-calon pemimpin di Kota Trenggalek ya. Yang pertama menurut saya luruskan niat, bahwa niat kita mencalon menjadi calon pemimpin itu betul-betul ingin mengabdi kepada masyarakat Trenggalek, ingin membangun Kota Trenggalek. Nasihat ini juga untuk saya sendiri, sehingga apa yang kita perjuangkan itu semuanya akan dinilai sebuah ibadah. Itu poin penting. Masalah gagal nanti tidak jadi itu juga tidak akan membuat kita bersedih hati karena niatnya sudah ibadah gitu ya, dan tidak juga menimbulkan luka. Kalau dicaci maki di ini kan nggak akan menimbulkan luka, karena poin pentingnya adalah bagaimana luruskan niat kita untuk membangun Trenggalek. Yang kedua, benar-benar jadilah sosok yang konsisten ya, dan juga komit dalam setiap pembicaraan kita, karena apa yang kita bawa ini bukan hanya kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat Trenggalek saja, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu. Dan yang terakhir, pertaruhan ini bukan hanya tentang pertaruhan menang dan kalah, ya, tetapi menjadi kunci bagaimana warna Trenggalek ke depannya. Baik. Nah, gitu. Barakallahu fiik. Siap. Terima kasih teman-teman. Kita sambut Pilkada Trenggalek dengan senyuman. Nanti semuanya akan beradu inovasi, Mas. Argumentasi, inovasi, apapun itu, semangatnya tetap untuk pembangunan Trenggalek. Terima kasih Mas Rizky. Sampai ketemu lagi teman-teman di podcast Radar berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.